Assalamualaikum sahabat stasiun Quran yang dirahmati Allah. Kisah Nabi Adam sudah tidak asing lagi kita dengarkan semenjak kita kecil dulu. Kali ini stasiun Quran akan menceritakan kembali kisah manusia pertama yang Allah turunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Suatu hari, di surga yang penuh keindahan dan kemuliaan, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang terpilih dan memberinya kehidupan. Setelah hidup dan menjadi manusia, Allah memerintahkan semua makhluk di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua mematuhi perintahnya, kecuali iblis yang tidak mau bersujud karena kesombongannya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud." Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Akibat dari ketidakpatuhan tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasan dendamnya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam menjalani kehidupannya di surga. Karena Nabi Adam merasa kesepian di dalam surga, lalu Allah memutuskan untuk menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa, untuk melengkapi kebahagiaannya. Mengutip buku Kisah Para Nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Allah menciptakan Siti Hawa dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang diambil oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Meskipun diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, Siti Hawa tidak serta-merta menjadi pendamping seutuhnya, dikarenakan hukum di dalam agama Allah yang melarangnya. Maka dinikahkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa oleh malaikat Jibril dengan mas kawin yang unik, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad sendiri masih berupa Nur Muhammad. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam menjalani kehidupan yang bahagia di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan. Tapi, ada satu larangan keras yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu untuk tidak memakan buah dari pohon yang bernama kuldi. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Namun, iblis yang berwujud sebagai ular licin mendekati Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis merayu mereka untuk memakan buah dari pohon terlarang agar menjadi makhluk abadi. Akibat godaan iblis yang begitu kuat, pada akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa luluh dan memakan buah kuldi tersebut. Setelah memakan buah kuldi, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahan mereka. Keduanya pun memohon ampun dan menyesali perbuatan mereka kepada Allah. Mengetahui kejadian tersebut, Allah murka dan memerintahkan mereka untuk keluar dari surganya. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditetapkan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian diturunkan ke bumi sebagai manusia pertama, dan diturunkan di lokasi yang berbeda, di mana Nabi Adam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300 tahun, dan Siti Hawa merasakan lagi sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Selanjutnya, Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi,
sehingga tidak mudah diserang binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, Nabi Adam beternak, mengolah lahan pertanian, dan perkebunan buah-buahan. Lalu atas perintah Allah keduanya, melanjutkan keturunannya. Mereka kemudian dikaruniai anak kembar bernama Kabil dan Iklimah. Tak lama kemudian, lahir kembali sepasang anak kembar kedua yang diberikan nama Habil dan Labuda. Tak selalu bahagia, rumah tangga mereka juga diselingi dengan duka, pertengkaran, dan konflik-konflik lainnya. Selama hidup di bumi, mereka memiliki banyak sekali keturunan hingga manusia yang ada di bumi saat ini disebut sebagai anak-anak Adam dan Hawa. Kini, Jabal Rahmah jadi salah satu tempat bersejarah untuk mengenang pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh jemaah haji atau umroh. Tak cuma mengabadikan momen, pengunjung juga berdoa atau menulis nama mereka dengan pasangan pada batu-batuan di Bukit Jabal Rahmah dengan tujuan meminta agar berjodoh. Wallahu alam bishawab, hanya Allah sajalah yang tahu. Demikian kisah singkat Nabi Adam alaihi salam yang menjadi contoh bagi umat manusia agar selalu bertawakal kepada Allah. Mereka melewati berbagai ujian hidup, namun tetap mempertahankan iman dan takwa. Melalui kehidupan Nabi Adam, kita semua dapat belajar tentang pentingnya pemahaman, kesetiaan, dan keinginan untuk selalu mengikuti perintah Allah. Akhir kata, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.